Inilah rekaman CCTV saat seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar diduga ditembak oleh orang tak dikenal. Nampak korban terjatuh dari sepeda motornya pasca penembakan yang terjadi di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV tersebut, peristiwa itu terjadi pada Minggu 3 April 2022, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Bermula saat korban Najamuddin Sewang umur 33 tahun hendak pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor usai bertugas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal dan seketika terjatuh dari sepeda motornya dan ditolong oleh warga setempat. Dari rekaman CCTV yang berdurasi singkat itu, terlihat dua kendaraan roda 4 dan satu kendaraan sepeda motor berpapasan dengan korban. Dari pengakuan kakak korban, Jani mengungkapkan setibanya di TKP, korban sudah meninggal dunia dan membawa ke Rumah Sakit Siloam Makassar. Setibanya di Rumah Sakit Siloam Makassar, pihak keluarga memastikan korban benar-benar sudah meninggal dunia. Tiba di TKP, adik saya sudah tidak ada. Atas inisiatif istrinya yang lebih dulu tiba di TKP, membawa adik saya ke Rumah Sakit Siloam, rumah sakit yang paling dekat dari TKP. Setibanya di Siloam, untuk memastikan bahwa adik saya baik-baik saja atau adik saya sudah meninggal, saya ngecek dan bertanya sama dokter, ada apa, kenapa, apa masih ada. Dokter sudah bilang, sebelum sampai rumah sakit, korban sudah meninggal dunia. Aparat kepolisian Polrestabes Kota Makassar telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon seluler, 3 lapis pakaian korban yang berlubang. Selain itu, jenazah korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna keperluan otopsi oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan guna mengeluarkan proyektil peluru yang masih bersarang di bahu sebelah kanan korban. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih enggan memberikan informasi terkait dugaan penembakan orang tak dikenal pada Minggu siang tersebut. Rusmawan Dirara, Celebes TV. Setelah penyelidikan selama 2 pekan, Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 4 tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang pada 3 April 2022 lalu. Salah satu orang yang ditangkap Muhammad Iqbal Asnan, merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Iqbal ditangkap di kediamannya Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Muhammad Iqbal Asnan diduga kuat merupakan otak pembunuh yang menyewa 3 pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korban. Salah satu motif dibalik tindak kejahatan ini ternyata dilatar belakangi cinta segitiga. Baik pelaku dan korban ternyata menyukai perempuan yang sama. Penetapan keempat tersangka dilakukan setelah Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi. Keempat tersangka yang telah ditetapkan yakni berperan sebagai otak penembakan, eksekutor, serta pelaku yang menggambar lokasi kejadian sebelum korban dieksekusi mati dengan cara ditembak. Motif daripada pelaku ini adalah cinta segitiga, ya, motif pribadi. Jadi saya ulangi, tidak ada teror di Kota Makassar ini, tapi ini adalah motif atau masalah pribadi sehingga terjadi penembakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Diketahui 3 April 2022 pukul 11 WITA lalu, korban Najamuddin Sewang ditembak mati oleh orang tak dikenal. Aksi penembakan tersebut terekam kamera CCTV yang menjadi salah satu petunjuk polisi untuk mengidentifikasi para pelaku. Rusmawan Dirara, Celebes TV. Inilah rekaman video pada saat penangkapan Muhammad Iqbal Asnan yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Sabtu sore kemarin, beredar luas di masyarakat. Tim khusus yang dibentuk Polda Sulsel dipimpin langsung Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto mendatangi kediaman Muhammad Iqbal Asnan yang diduga merupakan otak pelaku pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tanggal 3 April 2022. Dalam rekaman tersebut, Muhammad Iqbal Asnan berkaos hitam polos menandatangani surat penangkapan dari pihak kepolisian. Pasca penandatanganan surat penangkapan, pihak kepolisian menggiring Muhammad Iqbal Asnan ke mobil Pajero berwarna hitam.
nampak seorang perempuan di sampingnya yang diduga merupakan istri dari Muhammad Iqbal Asnan. Muhammad Iqbal Asnan akan diperiksa di Polrestabes Makassar guna mengetahui keterlibatannya dalam kasus pembunuhan yang menewaskan korban pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar bernama Najamuddin Sewang. Rusma Wandirara, Celebes TV. Dalam adegan rekonstruksi pembunuhan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Reonald Truli Sohomuntal serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum Kamis siang kemarin. Sebanyak 28 adegan dalam rekonstruksi yang dimulai dari rumah Rahmawati, orang yang diduga sebagai pemicu aksi pembunuhan tersebut. Selanjutnya rekonstruksi terakhir berakhir di lokasi penembakan di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumat pagi. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Reonald Truli Sohomuntal menjelaskan, sebanyak 4 adegan yang dilakukan pada saat rekonstruksi di lokasi penembakan yang menewaskan Najamuddin Sewang. Di TKP penembakan ada 4 adegan, di mana tersangka memepet korban, tersangka melakukan penembakan, korban jatuh setelah ditembak, dan tersangka memastikan korban meninggal dan melarikan diri, mengikuti dari tempat kerjanya. Setelah melaksanakan kerjanya. Bang, dia menembak dari jarak berapa meter, Bang? Dari jarak kurang lebih 3 meter. Sebelum terjadi penembakan, pelaku Asri yang merupakan ajudan mantan Kasat Pol PP Kota Makassar bertemu dengan pelaku Sulaiman di depan kediaman pelaku utama Muhammad Iqbal Asnan untuk menyerahkan uang sebesar 20 juta sebagai pembayaran awal. Rusma Wandirara, Celebes TV. butir peluru kaliber 38 inci, kondisi baik. Sidang lanjutan kasus pembunuhan pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang kembali digelar di Pengadilan Negeri Makassar Rabu siang. Sidang kali ini mengagendakan mendengarkan kesaksian 2 terdakwa yang merupakan anggota polisi Brimopolda Sulsel, Sulaiman dan Hairul Akmal, serta ahli forensik Surya Pranowo. Dalam sidang tersebut terungkap bahwa Sulaiman menggunakan senjata api jenis revolver kaliber 3,8 inci. Senjata api tersebut didapatkan secara ilegal dari seorang anggota Persatuan Menembak Indonesia Perbakin seharga 20 juta. Senjata yang digunakan juga saat menembak tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin kepemilikan. Sementara itu, saksi ahli forensik Polda Sulsel Surya Pranowo yang dihadirkan dalam persidangan mengaku tidak bisa mendeteksi asal revolver yang digunakan terdakwa untuk pembunuhan Najamuddin Sewang. Surya mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan lever, senjata yang digunakan terdakwa Hairul Akmal untuk menembak Najamuddin Sewang identik dengan yang diuji balistik. Surya menyebut peluru yang terdapat di tubuh Najamuddin Sewang kaliber 3,8 inci. Ardi Jaho, Celebes TV. Beginilah suasana lokasi penemuan janin dalam kotak makanan di salah satu kamar indekos di Jalan Balang Turungan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada 5 Juni lalu. Kamar indekos nomor 3 tempat penemuan 7 janin tersebut terlihat masih terpasang garis polisi di depan pintu yang terkunci. Saksi sekaligus pemilik indekos Nulfa Anugrahwati menjelaskan kardus tersebut sudah lama berada di dalam kamar kontrakannya yang pernah dihuni oleh seorang perempuan berinisial NM. Namun yang bersangkutan pada bulan Desember 2021 minta izin ke Kendari untuk rekreasi. Setelah itu NM kembali izin pulang ke kampungnya di Toraja dengan alasan orang tuanya sakit. Janin itu ditemukan saat Nulfa membersihkan kamar yang ditinggal NM karena ada orang yang ingin mengontrak kamar tersebut. Pas Pak Yusuf buka kain atas bawah, pas dibuka kainnya ya itu didapat rambut sama tempurung kepalanya, otak, tengkorak. Ini sudah utuh, Bu ya? Belum, karena kayaknya tuh tengkoraknya sedikit kayaknya tinggal sedikit itu tengkorak kepalanya, kayak sudah hancur sama rambut. Kardus yang mencurigakan ini kemudian dibawa keluar teras rumah.
karena ada aroma bau busuk. Pada saat kardus tersebut dibuka, ternyata isinya janin yang tersimpan rapi di dalam tempat makanan yang ditutupi dengan baju. Janin tersebut dalam keadaan hancur. Hingga kini polisi dari Polrestabes Makassar masih melakukan penyelidikan lebih dalam soal penemuan 7 janin tersebut. Rusma Wandirara, Sulawesi TV. Polisi telah menangkap sepasang kekasih sebagai tersangka penyimpan janin di dalam rumah indekos di Balan Turungang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada 5 Juni lalu. Polisi menyatakan bahwa ketujuh janin itu diduga adalah korban praktek aborsi ilegal dan telah dikebumikan di pemakaman umum Rabu malam kemarin. Menurut polisi, motif pelaku melakukan aborsi adalah karena melakukan hubungan gelap serta memiliki anak di luar nikah hingga akhirnya janin digugurkan. Ketujuh janin di dalam kotak makanan tersebut merupakan hasil aborsi kedua pasangan kekasih sejak tahun 2012 itu. Hingga tahun 2022, praktek aborsi itu dilakukan di beberapa tempat berbeda. Dari situ kita menyimpulkan bahwa ini suatu peristiwa pidana, minimal adalah orang yang melakukan aborsi. Dari situ kita melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari ini tadi kita sudah menangkap orang yang melakukan aborsi tersebut. Nah, dan nggak lama kemudian kita tangkap orang yang berbeda juga di daerah Kalimantan. Sementara rangkaian penyelidikan ini masih berlangsung, namun kita sudah berani menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka sementara ini. Untuk lebih jelasnya karena tersangka masih dalam perjalanan, ya kami mohon bersabar. Mungkin besok bisa kita buka secara gamblang. Pelaku diketahui merupakan karyawan yang kerja dalam dunia kesehatan dan memiliki pengalaman medis. Hingga kini pelaku masih dalam perjalanan menuju Kota Makassar guna mendapat keterangan pasti soal praktek aborsi yang korbankan 7 janin bayi berusia kurang lebih 5 bulan. Rusma Wandirara, Sulawesi TV. Sepasang kekasih ditangkap di 2 lokasi yang berbeda dalam kasus penyimpanan janin di dalam kamar indekos. Pelaku perempuan di Konawe, Sulawesi Tenggara, dan laki-laki di Faba Bumbu, Kalimantan Selatan. Pihak kepolisian menjadwalkan pemeriksaan kejiwaan tersangka di psikiater Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada Jumat pekan ini. Selain itu, polisi juga akan melakukan tes DNA untuk memastikan apakah ketujuh janin ini merupakan hasil dari hubungan keduanya. Malam ini langsung kita periksa cepat kedua pelaku, kemudian besok pagi kita akan lakukan permintaan tes kejiwaan pada psikiater di Dokes Polda Sulsel. Untuk langkah selanjutnya saja? Itu saja. Oke. Ya, siap. Sambil kita kembangkan dari keterangan-keterangan kedua pelaku. Karena saat ini baru kita dapatkan dari pelaku yang perempuan saja. Aborsi yang dilakukan tersangka NM sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 diduga dilakukan dikarenakan malu lantaran tersangka NM hamil di luar nikah. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat pasal berlapis. Sejumlah pasal yang dikenakan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Rusma Wandirara, Sulawesi TV. Terkait kasus viral penemuan 7 janin bayi di Jalan Balang Turungan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada 5 Juni 2022 lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Aci Soleman mengungkapkan, berbagai macam faktor yang terjadi pada pergaulan bebas yang berujung kasus-kasus yang melanggar hukum. Bukan hanya itu, faktor dari media sosial juga banyak membuat perilaku masyarakat utamanya kalangan anak dan remaja semakin hedon dan berperilaku tidak sehat. Kalau kita lihat sekarang memang berbagai macam faktor yang terjadi akibat dari pergaulan berisiko ini. Faktor yang lainnya adalah faktor dari media sosial ikut membuat perilaku-perilaku yang membuat anak-anak menjadi hedon.
belum lagi arus dari luar yang begitu gampang masuk lewat media sosial yang memungkinkan mereka berperilaku tidak sehat. Ini juga memang perlu pendekatan dari orang tua, perlu pola asuh yang baik dari orang tua maupun dari teman sebayanya untuk sama-sama kita mengedukasi bahwa ketika pergaulan beresiko dan pergaulan sehat itu tidak bagus, maka akan berujung kepada dampak-dampak yang akan ditimbulkan berupa kerugian-kerugian untuk perempuan dan anak. Saat ini sepasang kekasih pelaku aborsi 7 janin masih dalam proses pemeriksaan guna mengetahui penyebab pastinya dilakukan aborsi 7 janin tersebut. Rusma Wandirara, Celebes TV. Pengelola Pusat Grosir Pasar Butung Makassar sekaligus Ketua Koperasi Bina Duta atas nama Andri Yusuf alias Sewang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terhadap biaya sewa 37 kios di Pasar Butung yang jumlahnya diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah. Saat ini Andri juga masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan Negeri Makassar. Sehingga status pengelolaan Pasar Butung saat ini dalam kondisi status quo, atau yang berarti pengelola Pasar Butung saat ini tidak resmi. Asriadi Doloking selaku koordinator pedagang Pasar Butung mengatakan, polemik Pasar Butung yang melibatkan Andri Yusuf tidak hanya sampai di situ. Asriadi menyebutkan sebanyak 151 pedagang Pasar Butung telah diusir oleh Andri hingga kini tidak memiliki mata pencarian. Andri diduga melakukan pengusiran dengan alasan tidak menyukai keberadaan pedagang-pedagang tersebut dan menyingkirkan para pedagang dengan perlakuan yang intimidatif. Jadi saya mungkin memberikan gambaran juga selain dari persoalan pemerintah kota berkenaan dengan 37 kios yang dikorupsi oleh Andri Yusuf ini, ada juga persoalan lain yang sebenarnya lebih memprihatinkan, bahwa ada 151 pedagang Pasar Butung ini terusir dan tidak punya mata pencaharian. Jadi kami dari mewakili asosiasi dan saya juga mewakili pedagang yang terzolimi, itu sangat berharap pada pemerintah kota melalui Pak Wali Kota maupun Ketua DPRD maupun instansi terkait seperti PD Pasar untuk segera mengambil alih pengelolaan pasar itu, karena sekarang ketakutan semua pedagang di dalam dan sangat-sangat mengharapkan bantuan secepatnya. Hingga saat ini Andri masih belum ditemukan dan proses hukum masih terus berjalan. Namun kroni-kroni Andri masih berkeliaran di sekitar Pasar Butung setiap harinya. Mewakili asosiasi dan pedagang Pasar Butung yang terzolimi, Asriadi berharap secepatnya pemerintah Kota Makassar dapat mengambil alih pengelolaan Pasar Butung yang saat ini mulai tidak terurus dan membantu para pedagang yang kesusahan akibat ulah Andri tersebut. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Kejaksaan Negeri Makassar melakukan penggeledahan di Pasar Butung Rabu kemarin. Penggeledahan disinyalir terkait dengan dugaan korupsi dana sewa los dan jasa produksi Pasar Butung yang dilakukan oleh pengelola Pasar Butung berinisial AY. Anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayah, mengapresiasi langkah dari pihak kejaksaan. Pasalnya, menurut Nurul Hidayah, sejauh ini hasil dari setoran uang dari dana sewa los dan jasa produksi Pasar Butung beberapa tahun terakhir disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, hasilnya uang setoran yang masuk ke kas pemerintah kota menjadi minim. Adanya penyimpangan retribusi tersebut juga sangat merugikan bagi pelaku ekonomi yang ada di dalam pasar. Dewan berharap setelah Pasar Butung diambil alih pemerintah kota, pengelolaan dapat ditata ulang seperti penerimaan retribusi los, retribusi perparkiran, sehingga pendapatan yang masuk ke pemerintah kota dapat bertambah. Yang dibenahi itu ya tentunya masalah retribusinya, terus perparkiran,
bisa kan ada juga hak pemerintah kota di situ kan di dalam di bawah itu di kalau tidak salah di basementnya itu pasum siswa itu ada pasum, ada haknya pemerintah kota juga di situ. Jadi sepertinya itu yang akan dibenahi, dikembalikan supaya bisa dikembalikan secara normal juga penjual kan para pelaku ekonomi yang ada di dalam itu kan dia tidak mengerti apa yang terjadi di luar. Yang jelas dia lihat selalu ada pemeriksaan mereka berada dalam ketakutan untuk menjual. Dan juga masyarakat juga yang sedikit tahu kondisi yang ada di pasar itu juga ragu untuk datang. Mereka menganggap bahwa tidak ada sudah kurang penjual di sana. Itu kan kasihan juga. Dugaan korupsi tersebut telah ada terduga tersangka yakni Ketua Koperasi Serba Usaha atau KSU, Bina Duta sekaligus pengelola pusat grosir Butung berinisial AY dalam kasus yang merugikan negara sekitar 15 miliar rupiah. Ardi Jaho, Slebes TV. Setelah beberapa bulan masuk daftar pencarian orang, Kepala Koperasi Serba Usaha Bina Duta, pihak ketiga pengelolaan Pasar Butung Makassar, Andri Yusuf alias Dai Sewang, akhirnya ditangkap oleh tim gabungan dari Kejaksaan Negeri Kota Makassar, di backup tim Kejaksaan Agung sebelumnya sempat buron selama 3 bulan. Tersangka ditangkap di salah satu hotel di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Sabtu malam kemarin. Usai mangkir dalam beberapa kali panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Makassar sebagai tersangka sejak Agustus lalu. Diketahui tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan jasa sewa tempat usaha yang tidak disetorkan oleh Koperasi Serba Usaha Bina Duta ke PD Pasar Makassar Raya, pemerintah daerah Kota Makassar. Terhitung sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, hingga menelan kerugian 14 miliar lebih berdasarkan hasil perhitungan audit independen. Penangkapan dilakukan oleh tim Pitsus dan Intel Kejari Makassar yang dibantu oleh tim dari Kejaksaan Agung di Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, yang dipimpin oleh Kasipitsus langsung Arifuddin Ahmad. Setelah mendapat perintah dan informasi dari saya, mereka standby di lokasi dan kemudian berdasarkan informasi yang akurat didapatkan, maka ternyata tersangka betul-betul berada di Hotel Grand Asia dan dilakukan penangkapan. Dari sana kemudian dibawa ke sini untuk diselesaikan administrasi terkait akan kita lakukan penahanan. Usai menjalani pemeriksaan sementara di kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Jalan Amanagapa, Andri Yusuf langsung ditahan selama 20 hari mendatang, guna memudahkan pemeriksaan lanjutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman pidana lebih 5 tahun. Kejari Makassar juga menegaskan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi ini. Rusma Wandirara, Slebes TV. Penyegelan Pasar Butung yang dilakukan pemerintah Kota Makassar melalui PD Pasar Makassar Raya berujung ricuh Jumat pagi. Kericuhan terjadi saat para pedagang mencoba menghalau petugas dari Kejaksaan Negeri Makassar bersama PD Pasar Makassar Raya yang berusaha melakukan penyegelan Pasar Butung Makassar. Penyegelan dilakukan buntut dari tindak pidana korupsi sewa lots jasa produksi Pasar Butung Makassar yang dilakukan oleh Ketua KSU Bina Duta Andri Yusuf. Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya mengungkapkan bahwa penyegelan Pasar Butung telah dilakukan, serta menunggu hasil lebih lanjut. Hari ini hari apa Pak Dir? Yang jelas sekarang ini sementara sudah disegel. Ya. Berarti diambil alih Pak Dir ya? Urusan selanjutnya nanti tunggu kabar. Kita kembali ke
Selain itu, pedagang juga menyesali adanya penyegelan yang dilakukan pihak Kejari Makassar yang sangat merugikan bagi para pedagang yang berjualan di Pasar Butung Makassar. Kami harus meminta kepada kejaksaan untuk membuka pasar. Silakan kantor kantor pengelola disegel kalau mau disegel, tapi pasar jangan disegel. Tempatnya banyak orang untuk mencari nafkah. Bayangkan berapa kios, berapa buat toko, kali 3 saja, kali 700 kios, 2.100 orang yang cari nafkah di sini. Mana tukang beca, mana tukang bentor. Saat ini, para pedagang di Pasar Butung Makassar tidak bisa lagi beraktivitas di dalam pasar sebelum adanya kejelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan PD Pasar Makassar Raya. Rusmawan Dirara, Selebes TV.